Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad salata wa salaman daimaini mutalajimaini ila yaumidin. Hadirin sidang salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita panjatkan puja, puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah di pagi ini, di subuh ini kita masih diberi kesempatan hidayah taufik bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan awal yang baik ini menjadi penarik amal soleh yang lain dan kita akan mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak lupa salawat dan salam mari kita curahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, para tabi'in sampai umat yang setia sampai akhir zaman nanti. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah jamaah kita yang masih bertahan sampai selesai kultum ya. Ini sebuah anugerah yang sangat besar, Pak. Jadi nanti pendengaran kita, penglihatan kita, mulut kita semua akan dipertanggungjawabkan untuk apa kita pergunakan. Sahabat Rasul itu kalau kita melihat mereka sangat bersungguh-sungguh justru dalam taklim. Rasulullah dalam taklimnya menyampaikan hadis, menyampaikan Quran itu. Bahkan jangankan para sahabat, Pak. Itu zaman Rasulullah itu ada sebuah tiang yang terbuat dari pelepah kurma itu. Dulu masih sangat sederhana ya masjidnya itu. Itu sampai menangis ketika suatu hari Rasulullah bersandarnya itu berpindah ke mimbar. Jadi awalnya itu ketika taklim Rasulullah bersandar di tiang kurma itu. Kemudian ada sahabat yang mengusulkan bagaimana Rasulullah kalau membuat mimbar. Mimbar dulu kan berumpak-umpak kayak gitu, Pak. Disetujuilah pindah kepada Rasulullah ke mimbar taklimnya. Ketika menyampaikan taklim itu, Rasulullah mendengar ada suara yang nangis. Suara apa ini terus? Ketika diteliti ternyata suaranya itu dari batang kurma itu yang dipakai bersandar oleh Rasulullah. Ditanya oleh Rasulullah, kenapa kamu nangis? Ya Rasulullah, aku menangis yang pertama aku tidak dekat lagi dengan Rasulullah, tidak dipakai bersandar lagi. Yang kedua, aku menangis karena aku sangat jauh gitu. Jadi pendengarannya itu ketika taklim Rasulullah tidak terlalu jelas. Itu benda mati, Pak. Kalau dianggap kita itu benda mati, ya, ternyata ini akan menjadi saksi nanti yang ketika kita bersandar itu. Nah, manusia yang seharusnya wajib, Pak, menerima taklim pelajaran itu harusnya bersungguh-sungguh. Dan ini menunjukkan kita bisa bertahan mengikut taklim ini adalah menentukan kualitas keimanan kita. Begitu pentingnya menuntut ilmu. Jadi tidak ada istilahnya itu menuntut ilmu sunnah. Coba lihat ya. Thalabul ilmi faridatan ala kulli muslimin wal muslimat. Sunnah tidak ada, wajib, Pak. Ya, menuntut ilmu itu dari kita lahir sampai ke liang lahat itu wajib. Tidak ada batas usia. Ya, tidak ada batas usia. Salat sunnah mah ada wajibnya, Pak, ada sunnahnya ya. Salat ada sunnahnya, puasa ada sunnahnya, haji juga ada sunnahnya, umroh ya. Untuk thalabul ilmi tidak ada. Makanya sangat
besar pahala untuk thalabul ilmi. Bahkan sebagian para ulama di antara jalan yang paling cepat menuju surga itu adalah dengan thalabul ilmi. Man salaka thoriqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu thoriqan ilal jannah. Jadi jalan yang paling cepat itu thalabul ilmi, karena dengan thalabul ilmi kita tahu bahwa itu sebuah amal soleh, maka Allah catat menjadi sebuah amal soleh. Adapun kita melakukan kebiasaan dan itu tidak berdasar dengan ilmunya, Allah tidak mencatat itu menjadi sebuah amal soleh. Ini sangat penting, harus kita pahami ya. Begitu besarnya kewajiban kita untuk terus menuntut ilmu. Hadirin rahimakumullah, di pagi ini, di subuh ini ada satu hadis ringan sebetulnya. Tapi hadis ini muatannya ringan tapi bisa menyebabkan kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah bersabda, laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah fi syajaratin qata'aha min dhahri thariq kana tu'dil muslimin. Diceritakan hadis ini dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, sungguh aku melihat seseorang yang bersenang-senang di surga, Pak. Bolak-balik bersenang-senang di surga. Karena apa? Mungkin kita akan menyangka, wah karena amalan besar ya. Mungkin karena dia sodakohnya, atau mungkin dia karena ibadah hajinya, atau seperti apa. Ternyata tidak. Karena amalan ringan. Ya. Fi sajarotin qata'aha min dhuhri thariq. Karena dia memotong pohon yang menghalangi bahu jalan, yang dipakai lewat oleh orang yang beriman. Ini sering kita jumpai kan sehari-hari, Pak. Ketika kita melewati sebuah jalan, kemudian ada yang menghalangi dan itu mengganggu kaum muslimin yang lewat, kita patahkan supaya orang tidak celaka. Ya, apalagi pohonnya itu banyak berduri. Bayangkan, Pak, seringan kita yang bersandar ke jalan itu. Orang banyak pelewat, dipatahkan oleh kita karena itu dianggap membahayakan orang muslim, maka pahalanya subhanallah dia bisa menyebabkan orang masuk surga. Para ulama menganalogikan lagi, semua jenis amal soleh yang bisa mencelakakan orang-orang beriman di jalan itu pahalanya sama. Kadang kita sering melihat ada batu, Pak, di jalan. Kalau dilindas oleh ban motor, Pak, mungkin itu akan menyebabkan kecelakaan. Kita berhenti dulu, dibuang. Ada lubang yang agak dalam, kalau kita tidak terburu-buru sempat untuk menutup lubang itu, menghindari kecelakaan, kita tutup dulu. Itu sebuah amal soleh ringan, tapi bisa menyebabkan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ada kehidupan keseharian kita. Tapi memang sangat sedikit sekali untuk tergerak seperti itu kalau kita perhatikan, Pak. Jadi banyak orang yang menyepelekan, menganggap ringan sebuah amal soleh kecil. Hadirin rahimakumullah, di dalam sebuah hadis bahwa amal soleh membuang duri di jalan itu termasuk cabang iman yang paling rendah. Jadi cabang iman itu ada 70, yang paling tinggi adalah mengucapkan la ilaha illallah, dan yang paling rendah membuang duri di jalan. Kemudian yang kedua yang harus kita perhatikan, jangan kita menganggap remeh kecil sebuah amal soleh. Mungkin saja amal soleh itu mendatangkan rahmatnya Allah. Jadi
untuk mendatangkan rahmatnya Allah, kita tidak tahu dari amal soleh apa. Ini sangat tersembunyi. Bukan dari amal soleh yang dianggap oleh kita besar. Amal soleh itu fantastik. Mungkin saja amal soleh kecil yang kita tidak tahu ternyata itu bisa mendatangkan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ada sebuah riwayat singkat dari hadis, Pak. Zaman dahulu ada seseorang yang Allah kasih usia 500 tahun. Orang itu tinggal di sebuah pegunungan tertinggi dan sudah ada semua makanan, Pak. Dia sudah dijamin oleh Allah itu semua kehidupannya di tempat gunung itu. Ketika malaikat melewati orang itu tiap hari, Pak, orang itu fokus ibadah. Bayangkan, itu ibadah terus itu. 500 tahun, Pak, bukan sebentar. Ketika dia meninggal, Allah berkata kepada orang itu, masuklah kamu ke dalam surgaku karena rahmatku. Bayangkan, Pak, orang itu menerima penjelasan Allah tidak terima, Pak. Dia menyangka bahwa yang akan memasukkan surganya itu karena amal solehnya yang dilakukan dia selama 500 tahun. Tapi ternyata dia dimasukkan surganya itu karena rahmat Allah. Dia protes. Kata Allah, silahkan kalau protes. Ditimbanglah, Pak, amal solehnya itu. Hanya satu kenikmatan saja, Pak. Kenikmatan mata yang Allah berikan kepada dia, penglihatan. Ditimbang baru satu. Ternyata nikmat penglihatannya lebih besar daripada amal soleh. Itu baru satu, Pak. Belum kenikmatan yang lain. Jadi sebelum seberapa. Makanya kita itu nanti kalau Allah menakdirkan seseorang bisa masuk surga, belum tentu oleh karena amal solehnya. Mungkin saja ada rahmat Allah yang ada dalam amal soleh itu yang kita tidak terdeteksi, yang tidak kita sangka. Oh, ternyata ngasih air minum 1 gelas yang orang yang kehausan, mungkin saja itu bisa menyebabkan orang masuk surga, mendatangkan rahmatnya Allah. Coba kalau kita telaah, Pak, ayat Al-Quran yang berbicara tentang surga, hampir kebanyakan diakhiri ayatnya itu dengan kalimat innallaha ghafurur rahim. Ketika berbicara surga, Pak, di akhir kalimat ayat itu selalu diakhiri dengan 2 sifat Allah. Sifat Ghafur dengan Rahim, Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Padahal kita tahu ya, bahwa sifat Allah itu bukan hanya 2 sifat itu. Minimal di Al-Maul Husna itu banyak, 99 sifat Allah itu. Kenapa hanya 2 sifat itu yang dimunculkan ketika berbicara masalah surga? Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. 2 sifat itu. Maka ada seorang ulama tafsir yang membantu menjelaskan itu, Syekh Mutawalli As-Sahroni dalam kitab tafsirnya, bahwa seorang yang beriman tidak mungkin dia masuk surga, mustahil dia masuk surga tanpa ada pengampunan dan kasih sayang Allah. Kalau hanya dia mengandalkan amal solehnya, jauh, justru dosanya lebih besar dibandingkan dengan amal soleh. Ini sebuah pelajaran bagi kita. Carilah rahmat Allah dimanapun itu berada, ketika mungkin ada di amal soleh kecil yang kita temui sehari-hari. Ini menunjukkan amal soleh ringan ini
adalah amal soleh yang mendatangkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang bisa masuk surga karena dia menyingkirkan pohon yang menghalangi jalan, dan itu bisa menyakiti, bisa membahayakan orang yang beriman. Dia lillahi ta'ala untuk menyelamatkan orang-orang yang lewat, Allah turun rahmatnya, turun magfirah dari Allah, dan itu bisa menyebabkan seseorang masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, keseharian kita jumpai yang bisa mencelakakan sahabat kita, saudara kita seiman, sekeyakinan. Mari kita sama-sama belajar dari harta kecil. Kalau dari Agim itu 3M dulu ya, masih ingat terkena 3M. M pertama mulai dari hal terkecil dulu. Terkecil lah ya. Terkecil lakukan, belum yang besar. M yang kedua mulai dari sendiri terus ya. Jangan dulu orang lain, diri sendiri dulu. Kita dilatih, dibiarkan. Kemudian M yang ketiga mulai dari sekarang, tidak menunda amal soleh itu. Wah, nanti aja ya kalau kita sudah punya waktu luang. Tidak. Itu hal kecil, Pak. Ya. Mudah-mudahan dengan sedikit pemaparan hadis singkat ini, khusus bagi saya pribadi, umum bagi jemaah sekalian, kita melakukan amal soleh kecil tapi bisa mendatangkan rahmatnya Allah. Mudah-mudahan ini menjadi penyebab kita masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, mungkin itulah penjelasan singkat dari taklim satu hadis. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kehilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.